السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam kajian tafsirul Quran. Dan insyaallah siang hari ini, kalau memungkinkan nanti, kita ambil dua sesi kajian. Pertama menyelesaikan dulu ayat dalam suratul Mujadalah. Yang kedua insyaallah kita bahas tentang hukum-hukum berkaitan dengan puasa Ramadan, insyaallah. Karena di antara perkara yang wajib kita pelajari adalah pelajari ilmu musiman untuk ibadah yang musiman. Di antaranya adalah belajar hukum yang berkaitan dengan puasa bulan Ramadan. Tapi kita selesaikan dulu suratu Al-Mujadalah ayat ke-20 sampai 21. Sampai 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzallin. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله
ألا إن حزب الله هم المفلحون. تفضل baca artinya. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Masya Allah. Allahu Jalla Jalaluhu berfirman. Dia menceritakan tentang orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang berada dalam satu batas, arti satu tempat, satu kondisi, satu ajaran. Sedangkan syariat Allah berada di batas yang lain. Mereka ini berseberangan dengan syariat Allah. Dengan kata lain, mereka menjauhi kebenaran dan membangkangnya. Mereka berada dalam satu sisi, sedangkan petunjuk berada di sisi yang lain. Itu arti daripada yuhaddunallah. Ya. Mereka menyelisihi kebenaran. Ulaika fil adzallin. Mereka termasuk golongan orang-orang yang sangat hina. Adzallin, sangat hina. Ya. Maksudnya mereka dalam kesengsaraan, terjauhkan dan terusir dari kebenaran, serta terhinakan di dunia dan di akhirat. Kalau ada yang bertanya, orang-orang sesat itu enjoy saja Pak Ustadz, gitu kan? Mereka bersenang-senang di TV, di media sosial, sambil ngobrolin Islam, kemudian mereka menghina-hina agama ini. Terus wajah mereka ceria, putih, bersih, tidak keringatan seperti saya gitu kan. Gimana itu? Jawabannya adalah justru mereka tidak merasakan sakitnya dosa, itu menunjukkan hati mereka sudah mati. Pernah melihat mayat itu kalau dicubi dia teriak? Dosa itu sakit loh. Bagi orang-orang yang masih hidup hatinya, dia berbuat salah, cepat dia menyesal. Karena dosa itu menyakitkan hati. Nah kalau orang terbiasa berbuat dosa, berbuat maksiat, menghinakan Islam, menghinakan Rasulullah SAW, dia merasa biasa-biasa saja, berarti hati sudah mati. Hati sudah apa? Mati. Seperti halnya jasad kalau sudah mati, diomeli, dicubiti, dipukuli, tidak sakit.
Ya, seperti itu kondisi hati kalau sudah tersesat jauh sekali. Firman Allah, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Ini kabar gembira. Bahwa Allah telah menetapkan aku dan para rasulku pasti akan menang. La'aghlibanna, ini ada dua huruf penekanan. Pertama huruf la di awal, la'aghlibanna. Yang kedua nun tasydid di akhir kalimat tersebut. Aslinya kalimat itu ditulis aglibu. Apa artinya? Apa aslinya? Aglibu. La di awal itu lam penekanan atau lam sumpah. Nun di akhirnya itu tambahan juga nunu taukid. Nun yang memastikan. Artinya Allah ingin menjelaskan kepada kita, demi Allah, aku dan para rasulku benar-benar pasti akan menang. Gitu. Ini gaya bahasa Al-Quran itu luar biasa. Maksudnya Allah Ta'ala telah menetapkan, menuliskan takdir di Lauhil Mahfuz dan menentukan takdir yang ada, yang tidak dapat dicegah dan ditentang maupun diganti. Bahwa kemenangan hanyalah untuknya dan para rasulnya. Dan orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Artinya Rob yang maha kuat lagi maha perkasa telah menetapkan bahwa dia pasti menang atas musuh-musuhnya. Yang demikian itu ialah keputusan pasti dan tidak dapat diubah. Bahwa akhir yang baik dan kemenangan itu hanya untuk orang-orang yang beriman di dunia maupun di akhirat. Ini kabar gembira nih. Bahwa orang kafir pasti akan kalah. Selanjutnya Allah berfirman, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak mereka, atau anak-anak, atau saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Jadi kalau Anda lihat orang yang kuat imannya, dia tidak akan bermesraan dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Itu maksudnya. Sekarang ini ada yang aneh. Sebagian orang dia bermesraan dengan pendeta-pendeta musyrik, tapi kajian-kajian Islam ditolak dan tidak diberi izin. Ajib kan? Ya. Ini menunjukkan bahwa iman itu tidak bisa dibohongi. Allah sudah menyebutkan, kalau orang benar imannya kepada Allah dan hari akhir, dia tidak akan bermesraan dengan orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau ada orang Islam lebih mesra dengan orang kafir, dia kira-kira beriman gak kepada Allah dan hari akhir? Enggak. Kalaupun tidak sama sekali, keimanannya sangat-sangat cacat. Maksudnya orang-orang yang beriman tidak akan menjalani cinta kasih dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Meskipun mereka itu berasal dari keluarga sendiri. Apalagi berasal dari Thailand. Dari keluarga sendiri aja tidak boleh atau tidak mungkin akan berkasih sayang.
Karena iman itu sifatnya begitu. Ya. Said bin Abdul Aziz dan juga lainnya mengatakan bahwasanya ayat ini la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir sampai akhir ayat. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Ubaidah Amir bin Abdullah Al-Jarrah. Ini Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ketika dia membunuh ayahnya pada peristiwa perang Badar. Ya. Al-Jarrah dibunuh oleh Abdullah bin Jarrah dibunuh oleh Amir. Amir itu siapa? Ya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini hampir jadi khalifah setelah Umar bin Khattab. Hampir jadi khalifah setelah siapa? Umar bin Khattab. Ya. Namun dia waktu itu mengundurkan diri. Dia pernah membunuh ayahnya waktu perang Badar. Karena membunuh orang kafir di waktu perang itu wajib. Siapapun dia. Namun tidak dibunuh di saat tidak perang. Ya kalau lagi tidak perang, lagi makan sama orang tua yang masih kafir, aku tikam kamu. Bukan begitu juga. Ya. Kalau lagi tidak perang, nggak boleh dibunuh. Jangankan ayah sendiri, orang lain pun tidak boleh. Tapi kalau lagi perang seperti perang Badar itu, siapapun menentang Allah dan Rasulnya dalam kondisi perang, maka diperangi juga. Oleh karena itu ketika Umar bin Khattab memerintahkan agar urusan kekhilafaan dimusyawarahkan setelahnya oleh keenam orang sahabat, dia berkata, andai saja Abu Ubaidah masih hidup, ya, andai saja Abu Ubaidah masih hidup, niscaya aku akan mengangkatnya menjadi khalifah. Karena dia ikon dalam keimanan. Dia sebagai ikon dalam apa? Keimanan. Dia berhasil membunuh ayahnya sendiri waktu perang Badar. Ya. Walau kanu aba'ahum. Ada yang mengatakan ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Ubaidah yang membunuh ayahnya pada perang Badar. Tadi sudah dijelaskan. Au abna'ahum, atau anak mereka sendiri. Ini berkenaan dengan Abu Bakar yang berkeinginan membunuh putranya, yaitu Abdurrahman. Ya, hampir saja Abdurrahman dihabisi oleh Abu Bakar. Namun waktu itu dia akhirnya pun masuk Islam. Atau saudara-saudara mereka, ini berkenaan dengan Mus'ab bin Umair yang membunuh saudaranya Ubaid bin Umair pada suatu hari yang sama, yaitu perang Badar. Au ashiratahum, atau keluarga mereka, artinya terkait Umar yang juga membunuh seorang kerabatnya pada perang Badar itu. Juga berkenaan dengan Hamzah, Ali dan Ubaidah ibn al-Harith yang membunuh Utbah, Syaibah dan Al-Walid bin Utbah pada perang Badar juga. Mereka masih berkerabat, berkeluarga. Ya. Jadi ayat ini menggambarkan betapa kuatnya keimanan para sahabat Nabi. Ulaika, mereka itulah yang Allah kuatkan keimanan di dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Ini orang yang tidak akan pernah menjalani cinta kasih dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Meski orang itu adalah ayah maupun saudara kandungnya sendiri. Mereka inilah yang Allah tetapkan keimanan dalam hatinya. Maksudnya dia menetapkan kebahagiaan dan menghiasi hati mereka dengan keimanan. Ulaika fi qulubihimul iman. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Asudi mengatakan
Maksudnya Allah menjadikan iman bersemayam dalam hati mereka. Wa ayyadahum biruhim minhu, dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Allah. Ibnu Abbas mengatakan artinya Allah memperkuat mereka. Jadi apa yang diperkuat ini? Diperkuat fisiknya dan diperkuat hatinya untuk mampu membunuh orang kafir walaupun keluarga sendiri. Orang kadang kuat fisiknya tapi tidak kuat secara mental, ya enggak? Iya. Contoh yang tidak kuat secara mental misalnya sebagian aparatur negara yang menangani polisi-polisi yang nakal misalnya. Dia tidak berani langsung menangani kasus para jenderal. Iya, karena dia masih kombes. Belum berbintang. Bisa dia lihat ada jenderal yang nakal. Dia mau tangani secara mental tidak kuat. Karena di atasnya bintang. Sedangkan kombes masih melatih 3. Nah, kondisi seperti ini butuh kekuatan. Dan orang yang kuat itu adalah orang yang dikuatkan iman dan keyakinannya. Seperti itu juga yang terjadi pada para sahabat waktu itu. Karena kuat keimanan mereka, mereka bisa menghabisi keluarga mereka yang menentang Allah dan Rasulnya dalam perang Badar. Kemudian Allah berjanji setelah memperkuat iman di dunia, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Dan dia memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka. Dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat Allah. Mengenai hal ini sudah pernah ditafsirkan sebelumnya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Terkandung rahasia yang sangatlah menakjubkan. Yaitu bahwa ketika mereka murka terhadap kaum kerabat dan juga keluarga karena Allah, maka Allah memberikan ganti berupa keridhaan kepada mereka dan mereka pun merasa puas terhadap Allah atas apa yang telah Dia berikan kepada mereka berupa kenikmatan surga yang abadi, kemenangan yang besar dan keutamaan yang tiada taranya. Jadi di sini Allah ridho kepada mereka sebagai balasan terhadap ridhonya mereka melakukan peperangan walaupun sampai membunuh keluarga mereka. Balasannya Allah berikan keridhaan. Setelah itu mereka dapat lagi kepuasan yang lain, yaitu dapat surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Ala inna hizballahi ulaika hizbullah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwasanya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Maksudnya mereka adalah golongan Allah, yakni hamba-hamba Allah, wali-wali Allah. Dan orang yang berhak mendapatkan kemuliaannya. Ini hamba khusus namanya. Hamba yang khusus. Masih berkaitan dengan ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itu adalah golongan yang beruntung. Ini merupakan pujian terhadap kemenangan yang mereka peroleh di dunia dan di akhirat. Kebalikan dari golongan syaitan yang telah diceritakan sebelumnya. Bahwa golongan setan itu pasti merugi. Merugi dunia dan akhirat. Tapi berapa faedah dari ayat-ayat ini? Yang pertama, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya dihinakan dengan 2 kehinaan. Di dunia dijauhkan dari kebenaran, di akhirat dimasukkan ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina.
Jadi orang yang menentang Allah dan Rasulnya mendapat dua kehinaan sekaligus. Pertama, kehinaan di dunia berupa dijauhkan dari kebenaran, semakin tenggelam dalam kesesatan. Yang kedua, yaitu dihinakan ketika dicampakkan dalam neraka jahanam. Dua siksaan buat mereka yang menentang Allah dan Rasulnya. Yang kedua, suatu yang pasti terjadi adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman pasti menang. Allah dan Rasulnya dan juga orang yang beriman pasti menang. Dan itu janji Allah. Yang ketiga, akidah wala dan bara termasuk prinsip Islam. Akidah berkaitan dengan wala dan bara. Wala artinya berloyalitas, bara artinya berlepas diri. Akidah ini termasuk prinsip atau pokok agama Islam. Seperti yang diterangkan dalam ayat ini. Ini berkaitan dengan apa tadi? Wala dan bara. Yang keempat, haramnya berkasih sayang dengan para penentang Allah dan Rasul. Haram hukumnya berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun kerabat sendiri yang paling dekat. Kalau kita hari ini kan selalu ngomong begini, nggak enak Pak Ustadz. Ada yang masalah nih. Apa masalahnya? Itu faedah selanjutnya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Agar kita tidak merasa tidak enak seperti itu, kuatkan dulu keimanan. Makanya orang-orang ini diperkuat oleh Allah keimanannya. Rasa tidak enak yang melanda hatinya akhirnya hilang. Akhirnya apa? Hilang. Harus memiliki keimanan yang kuat dan memohon pertolongan kepada Allah. Yang ke-7. 6. 6 apa 3? 6. Ini faktor usia kayaknya. Balasan sesuai dengan jenis amal. Balasan yang diperoleh sesuai dengan jenis amal. Di sini para sahabat rela membunuh keluarga mereka karena mencari ridho Allah. Akhir pun Allah ridho kepada mereka. Itu maksudnya. Jadi balasan itu sesuai dengan jenis amal. Kemudian yang ke-7 terakhir. Golongan Allah itu pasti bahagia. Golongan Allah pasti bahagia. Taib, sekira itu dulu yang bisa Anda sampaikan dari kajian tafsir kita. Kita akan bahas yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan, masih banyak waktu. Jemaah sekalian, a'azakumullah. Ramadan sebentar lagi tinggal menghitung hari. Orang yang menyambut Ramadan itu ada 3 macam. Yang pertama yang gembira sekali.
Saking gembiranya dia berusaha mencari tahu gimana cara puasa yang bagus, gimana hukum ini, gimana hukum itu. Dia pelajari hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Karena dia sedang menyambut sebuah ibadah yang dia tidak mau sia-siakan. Maka dia menyambutnya dengan ilmu, antusias. Yang kedua, menyambutnya biasa-biasa aja. Ramadan datang nih. Iya. Jadi kayak orang biasa aja menyambut Ramadan ini. Maka orang ini juga pahala yang didapatnya biasa-biasa saja nanti. Tidak belajar. Ya, dia hanya sekedar tahu, oh ini kewajiban saya harus berpuasa. Yang ketiga, gelisah karena datang Ramadan. Ya kan? Nggak bisa main judi lagi siang hari. Nggak bisa lagi telepon selingkuhan. Nggak bisa lagi pergi makan-makan wisata apa namanya? Kuliner. Nggak bisa wisata kuliner. Orang seperti ini termasuk orang yang kurang keimanannya. Sangat jauh keimanan. Maka kita menyambutnya dengan sambutan yang hangat. Di antara bukti kita menyambutnya dengan sambutan hangat. Pertama, kita berusaha melatih diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Seperti kita belajar ilmu, baca Quran, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita bersiap-siap dengan modal ilmu dan bekal ilmu. Supaya puasa kita nantinya menjadi puasa yang mengantarkan kita kepada pintu rahmat Allah, ampunannya, keridhoannya, dan pahala-pahala. Karena ada orang yang puasa tidak diampuni Allah. Itu yang kita takuti. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, raqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mimbara, falamma raqiya ad-darajata al-ula qala amin, thumma raqiya ath-thaniya qala amin, thumma raqiya ath-thalitha qala amin. Rasulullah SAW pernah naik mimbar. Ketika beliau naik ke anak mimbar yang pertama, dia katakan amin. Dia naik lagi ke anak mimbar kedua, amin. Kemudian yang ketiga, amin juga. Faqulna, ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin salasa marrat. Wahai Rasulullah, kami mendengar kau mengucapkan amin 3 kali. Maksud para sahabat itu ada apa? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, lamma raqitul mimbar ad-darajatal ula, ja'ani Jibril alaihi salam faqala, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu faqultu amin. Summa qala syaqiya abdun أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلهما الجنة فقلت آمين. وشقي عبد ذكرت عنده فلم يصلي علي فقلت آمين. Tadi waktu aku naik mimbar pertama, Jibril datang lalu mengatakan, semoga kebangkrutan yang akan dirasakan oleh seorang yang berjumpa Ramadan, begitu Ramadan berlalu, dia tidak diampuni. Aku pun mengaminkan doa itu. Amin. Bayangkan, yang mendoakan siapa? Jibril. Yang mengaminkan siapa? Rasul. Bahaya besar enggak ini? Bahaya. Lalu kedua, Jibril mengatakan, semoga orang yang menemukan kedua orang tuanya atau salah satunya, yang keduanya tidak memasukkan dia ke dalam surga, maka aku katakan amin. Semoga orang itu bangkrut, kata Nabi.
Semoga orang itu apa? Bangkrut. Afwan. Kata Jibril, semoga orang itu apa? Bangkrut. Yang ketiga, semoga bangkrut seseorang yang aku disebutkan di hadapannya, tapi dia tidak bersalawat kepada aku. Aku katakan, amin. Nah itu yang kita khawatirkan. Ramadan datang, lalu dia berlalu, kita tidak diampuni. Maka karena khawatir dengan hal itu, kita wajib belajar. Wajib apa? Belajar. Kalimatnya wajib, bukan sunnah. Wajib apa sunnah? Wajib. Ya. Harus punya antusias yang tinggi, semangat yang tinggi untuk menyambutnya. Taib, Ramadan adalah nama untuk satu bulan. Yang nama itu memberikan gambaran makna bahwa bulan itu bulan yang panas. Panas sekali. Ya, sangat panas. Itu bulan Ramadan. Tapi di Bogor alhamdulillah Ramadannya sejuk. Ya, tapi bukan berarti karena sejuk berubah menjadi nama bukan Ramadan lagi. Ya, tetap bulan Ramadan. Dan ini kesyukuran buat kita di Indonesia, terutama daerah Jawa Barat. Bahwa daerahnya sangatlah sejuk dan dingin. Maka kalau tidak puasa juga orang Jawa Barat, terlalu. Ya, sangat terlalu. Bulan itu bulan yang sangat panas kalau daerah Timur Tengah sana. Di sini diberikan kemudahan, ya enggak? Sangat kemudahan. Ya. Kemudian kenapa dipilih menjadi bulan puasa bulan Ramadan itu? Masih ingat enggak pelajaran kita setahun yang lalu? Kenapa bulan Ramadan bisa jadi bulan puasa? Murojaah. Ibu-ibu ada yang ingat enggak? Apa sebab utamanya? Diturunkan Al-Quran. Jadi puasa di bulan Ramadan itu tidak langsung diwajibkan karena Ramadannya. Tapi diwajibkan karena diturunkan Quran di bulan Ramadan. Faham gak? Pesan moralnya apa? Yaitu jangan lupakan Al-Quran yang menjadi puasa bulan Ramadan itu. Yang menjadikan Ramadan sebagai bulan apa? Puasa. Karena dia sebabnya. Maka oleh karena itu kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Baca Al-Quranul Karim. Kemudian keistimewaannya ada 3. Maksudnya ada 3 nas yang menunjukkan akan keistimewaannya. Yang pertama tadi disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Keistimewaan pertama dia adalah bulan Quran. Keistimewaan dia yang kedua. Di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa? Lailatul Qadar. 1000 bulan sama dengan berapa? 83 tahun plus 4 bulan. Itu siapa yang nyebut? Ibu-ibu ya? Memang ibu-ibu itu perhitungannya akurat. Ya. 83 tahun tambah 4 bulan. Jadi satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian keistimewaan yang ketiga apa? Terbukanya pintu kebaikan dan tertutupnya pintu keburukan.
Disebutkan dalam hadis, "Idza jaa awwalu lailatin min Ramadan, suffidati syayatin wa maradatul jin wa ughliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jinani falam yughlaq minha babun fanada munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyas syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah." Apabila datang malam pertama di bulan Ramadan, malam pertama bulan Ramadan, maka jin-jin yang jahat dibelenggu, diikat. Ya. Pintu neraka semua tertutup. Tidak ada satupun yang terbuka. Pintu surga semua terbuka, tidak ada satupun yang tertutup. Seorang penyeru mengatakan, "Wahai orang-orang yang memburu kebaikan, aqbil, menghadaplah. Wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, aksir, berhentilah." Dan Allah membebaskan hambanya dari jeratan api neraka di bulan Ramadan, dan itu terjadi di setiap malam. Ini keistimewaannya. Pintu kebaikan terbuka lebar, pintu keburukan tertutup. Kesempatan kita untuk berbuat baik di bulan Ramadan. Tapi pertanyaannya, ada juga di bulan Ramadan orang yang berbuat keburukan. Ada atau tidak? Terus siapa yang mempengaruhinya? Siapa yang mempengaruhinya? Yang jelas bukan anaknya yang mempengaruhinya ya. Kan setan sudah dibelenggu. Masih berbuat maksiat. Masih juga berbohong sama istrinya. Seperti di HP-nya masih tertulis nama Pak Abdullah. Padahal itu nama Ibu Siti, janda 3 anak, RT 7. Ya. Terus siapa tuh yang mempengaruhinya? Yang mempengaruhi dia adalah karakter buruk atau perbuatan buruk yang sudah menjadi karakter. Perbuatan buruk yang sudah menjadi apa? Karakter. Atau luka yang tidak bisa diobati lagi. Ana berikan contoh seperti ini. Ada fulan, si fulan ini dicambuk selama 11 bulan. Berapa bulan dicambuknya? 11 bulan. Anggap saja luka cambukan itu adalah luka dosa. Dicambuk pakai dosa. Terlukalah dia selama 11 bulan. Si pecambuknya setelah 11 bulan ditahan selama sebulan. Kira-kira yang dicambuk tadi ada kemungkinan untuk sembuh dari lukanya atau tidak? Ada nggak kemungkinan untuk sembuh? Ada, kalau dia obati. Taubat, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Ya, setelah yang si cambuk ini dikurung, dia obati lukanya. Tapi bulan ini enggak. Si pecambuk berhenti mencambuk, bahkan sudah ditangkap, dianya tidak mau lukanya diobati. Kira-kira lukanya masih ada apa tidak?
Masih bahkan membusuk selama sebulan walaupun tidak disentuh lagi dengan cambukan. Nah itulah dosa. Dosa 11 bulan itu kalau tidak segera dibersihkan sebelum Ramadan ini datang, tidak segera diobati, maka dia akan membusuk seperti luka tadi, sehingga bulan Ramadan bukannya dia sembuh, malah semakin membusuk. Itulah pelaku dosa tadi. Di bulan Ramadan masih selingkuh, ya masih bermain judi online, masih durhaka sama orang tua, ibu-ibu masih saja tidak taat sama suami. Nah, ini berarti perbuatan buruk itu sudah menjadi karakter sulit untuk diperbaiki. Ramadan saja sulit untuk diperbaiki, bagaimana dengan bulan lain? Jelas sampai di sini? Nah, itu dia. Jadi si pelaku itu sendiri yang tidak mau mengobati luka dosa-dosanya tadi. Kemudian jemaah sekalian, jazakumullah, mengenai as-saum. Apa arti saum? Pasti semua jawab puasa. Ya anak saya umur 4 tahun juga tahu itu puasa. Saum sudah diterjemahkan dalam bahasa Sangsekerta dengan bahasa puasa. Ini puasa bukan bahasa Indonesia loh. Bukan, puasa itu bahasa Sangsekerta. Apa kaitannya Ustadz menjelaskan Sangsekerta dengan saum? Ada banyak kaitannya. Kaitannya berkaitan dengan puasa yang berkualitas dan tidak. Kaitannya adalah agama lain seperti orang Hindu itu, mereka juga bisa tahan lapar dan tahan minum. Ya, jadi orang-orang yang beragama lain itu, mereka juga bisa menahan lapar dan dahaga. Yang tidak bisa mereka lakukan adalah mewujudkan tujuan puasa. Yang mereka tidak bisa lakukan adalah mewujudkan tujuan puasa. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun. Itu tujuannya. Yang bisa mewujudkan tujuan ini adalah orang yang dipanggil di awal ayat. Siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau cuma sekedar puasa saja tanpa ada tujuan tadi, maka Allah akan memanggil ya ayyuhan nas. Wahai seluruh manusia. Karena seluruh manusia bisa menahan lapar dan dahaga. Bisa kok. Bahkan saya pernah temukan orang ateis puasa. Ateis. Berdebat dengan anak waktu itu sampai dia tinggi-tinggikan suaranya bahwa Tuhan itu tidak ada. Lama-kelamaan saya tawakar makan. Makan enggak selagi puasa. Puasa sunnah lagi. Dia lagi puasa sunnah. Itu menunjukkan mereka juga puasa. Tapi apa yang tidak mampu mereka wujudkan? La'allakum tattaqun. Nah, untuk mewujudkan la'allakum tattaqun ini bukan sekedar puasa, maka pelakunya harus orang yang berada di awal ayat. Itu orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, sudah jelas kenapa dipanggil orang yang beriman. Bukan hanya sekedar nahan lapar dan dahaga ini, tapi ada tujuan di ujung ayat. La'allakum tattaqun. Kalau ada orang berpuasa
di saat dia berpuasa masih saja melakukan pelanggaran seperti selingkuh, ya buka bareng sama selingkuhannya, bayangkan tuh. Bukber sama siapa? Sama mantan. Berarti masih melakukan pelanggaran enggak? Masih belum terwujud dengan sempurna la'allakum tattaqunya. Nah sekarang pertanyaannya, apanya yang salah? Apa yang salah pada orang ini? Salah puasanya kah? Atau salah keimanannya? Salah apanya? Wong dia puasa kok seharian? Berarti tidak ada salahnya dengan puasanya. Yang salah dengan apanya? Keimanannya yang masih keropos. Karena tidak mungkin Allah salah memanggil orang untuk berpuasa kemudian dia bertakwa. Tidak mungkin. Pastinya pelaku harus diperbaiki imannya dulu. Maka sebelum melakukan hal itu, jangan hanya mau berpuasa. Imannya yang diperbaiki. Maka ketika Rasulullah menyebutkan keutamaan puasa, beliau kaitkan dengan apa? Iman. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampunkan dosa-dosanya telah lalu. Nah, itu dia. Jadi berarti puasa ada tujuan, yaitu mensucikan diri, tazkiyatun nufus. Karena Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Baik. Makna puasa secara syar'i yaitu al-imsaku 'anil muftiratu min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyati taqarrubi ila Allah azza wa jal. Menahan diri dari pembatal saum, pembatal puasa. Ini berkaitan dengan menahan diri. Kemudian dibatasi waktunya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Berarti ada batasan waktu. Kemudian dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. 3 rangkaian. Menahan diri berkaitan dengan waktu dan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini makna puasa. Makna saum. Apa saja yang berkaitan dengan pembatal puasa? Ada 5 yang disepakati. Ada 5 pembatal puasa yang disepakati. Ada yang mau sebutkan enggak? Makan, minum dengan ada dengannya, sengaja. Kalau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja. Oke. Tidak sengaja itu contohnya apa? Lupa. Apa lagi? Karena ada orang tidak lupa, dia juga tidak sengaja. Apa? Dipaksa. Dipaksa di sini. Kalau kau tidak makan, aku tembak kepalamu. Seperti yang terjadi di India sebagian tempat. Orang Islam tidak boleh puasa. Kalau enggak dibunuh orang. Atau mungkin contoh seperti di negaranya Kim Jong-un, Korea Utara. Di situ kan tidak boleh mengamalkan ajaran-ajaran agama. Bisa ada di satu daerah itu tidak boleh puasa. Maka kaum muslimin yang ada dalam kondisi seperti itu, mereka tetap niat puasa, kalau disuruh makan karena dipaksa tadi, makan. Dan tidak perlu mereka kodok. Puasanya sah. Tapi alhamdulillah di Indonesia tidak ada yang seperti itu. Tidak ada di Indonesia dilarang puasa. Ini poin pertama, makan dan minum dengan sengaja. Oke, yang kedua.
jima dan onani. Keduanya sama-sama membatalkan, tapi tidak sama-sama bayar kafarah. Orang yang onani batal puasanya, tapi dia tidak wajib bayar kafarah. Jima di bulan Ramadan, konsekuensinya puasa di hari itu batal dan wajib bayar kafarah dengan cara membebaskan budak. Karena tidak ada budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, kasih makan 60 orang miskin. Taib. Mengenai jima pembatal puasa, itu kalau dilakukan dalam kondisi suami istri ini mukim. Dalam kondisi apa? Mukim. Bagaimana kalau mereka berdua lagi safar? Safar di bulan Ramadan, entah safar umroh atau safar karena suaminya ada meeting di luar kota. Misalnya suaminya bilang, yang saya mau safar nih ke Cirebon ada meeting, mau ikut nggak? Boleh kata istri. Ya. Tumben-tumbennya si suami ngajak istrinya pergi meeting. Berarti ada udang di balik batu begitu. Maka berangkatlah mereka karena tujuan meeting tadi. Sampai di sana mereka tidak puasa. Boleh nggak mereka berhubungan? Boleh nggak? Kalau bapak-bapak menjawab boleh, rugi dong bapak-bapak baru tahu. Boleh, karena dia tujuannya ada kegiatan selain daripada hubungan itu. Beda ceritanya kalau 2 orang ini pengantin baru nikah 15 tahun. Karena ingin berhubungan di siang hari di bulan Ramadan, bikin rencana. Kita safar yuk. Ya kita duduk-duduk di mana di Cirebon sana sewa hotel. Tujuannya ya itu aja. Ingin berhubungan jima. Boleh nggak mereka lakukan? Nggak boleh. Karena ini namanya hilah. Cari-cari celah. Cari alasan namanya. Kasus ketiga. Ini masih kasus jima nih. Supaya tidak banyak was-was nanti. Si istri tidak safar. Tapi baru saja bersih dari haid. Bersihnya jam 8 pagi atau jam 9 pagi. Suami lagi safar misal di Cirebon. Si istri nelpon. Yang saya baru bersih nih. Puasa nggak di sana? Enggak. Baliklah suaminya. Dalam kondisi tidak puasa karena dia safar. Tapi di sana dia tujuannya bukan untuk nunggu istrinya bersih, bukan. Tujuannya ada tujuan lain, dia memang lagi meeting, lagi adakan seminar dan seterusnya. Kemudian dia balik di jam 2 siang. Kondisi safar, tidak berpuasa tadinya. Boleh nggak di waktu mukim ini mereka berhubungan? Boleh atau tidak? Kalau dijawab boleh, berbahagialah pengantin baru. Boleh atau tidak? Boleh. Karena statusnya memang dia tidak puasa nih, musafir. Si wanitanya memang statusnya tidak puasa karena haid. Kan tadi dia haid si wanitanya ini. Baru bersih dari haid. Boleh atau tidak? Boleh. Sekarang mulai pintar nih bapak-bapak hitung-hitung berapa lama lagi haid istri saya. Iya. Baru tahu kan? Ya rugi lah mentum tidak tahu dari dulu. Padahal sibuk pergi keluar. Ini menunjukkan masalah ini masalah yang harus dirinci. Tidak semua terlarang. Yang terlarang itu 2. Sengaja dalam kondisi mukim. Kedua, dia membuat hilah. Mencari-cari alasan. Mengenai onani tentunya ini membatalkan puasa menurut pendapat yang paling kuat. Tapi dia tidak bayar dam.
Bagaimana kalau seorang itu bercumbu sama istrinya di siang hari keluar madhi, bukan keluar mani. Keluar apa? Madhi. Madhi itu tidak sama dengan mani. Apa puasanya batal atau cacat pahalanya? Tidak sama sekali. Kenapa? Karena madhi itu statusnya seperti kencing. Status seperti apa? Kencing. Dan itu tidak membatalkan puasa. Bahkan tidak mengurangi nilai pahala. Taib, ini pembatal yang kedua. Pembatal ketiga. Muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja. Saya ringkas saja karena waktu kita sedikit. Berarti kalau muntahnya tidak sengaja, tidak apa-apa. Yang keempat, haid dan nifas bagi wanita. Misalnya wanita ini puasa dari pagi sampai jam 5 sore, tiba-tiba datang haid. Maka puasa dia hari itu batal, wajib dia qodol di bulan lain. Di hari-hari lain. Haid atau nifas. Yang kelima, yaitu murtad. Murtad walaupun hanya sebentar murtadnya. Misalnya orang dari pagi dia puasa, zuhur dia murtad. Setelah zuhur dia menyesal masuk Islam lagi. Belum makan, belum minum. Apakah puasanya masih dianggap berlanjut? Jawabannya tidak. Karena murtadnya sebentar tadi membuat puasanya batal. Yang keenam, ini yang dirinci. Hilangnya akal seharian penuh. Mungkin dari malam sampai sore dia dibius, hilang akal. Maka ini membatalkan puasa, tidak sah puasa. Kalau dia dibius hanya berapa jam saja di siang hari untuk melakukan operasi ringan, lalu dia sadar lagi, maka ini tidak membatalkan puasa. Nah, ini pembatal puasa. Bagaimana dengan hal-hal lain selain daripada yang disebutkan di atas? Misalnya donor darah, bekam, memasukkan obat lewat arah lain, atau taruh obat jantung di bawah lidah, yang mana cairannya diserap oleh pori-pori yang ada di bawah lidah, bukan dimasukkan ke kerongkongan. Kalau ada yang memungkinkan seperti itu, maka tidak membatalkan puasa. Atau tidak apa-apa, cabut gigi tidak apa-apa. Cabut gigi tidak apa-apa. Iya. Taib. Kaedahnya, semua yang masuk tidak melalui jalur makan dan minum, hukum asalnya tidak membatalkan puasa. Saya ulangi, semua yang masuk tidak melalui jalur makan dan minum tidak membatalkan puasa. Kecuali infus. Itu pun infus diperselisihkan oleh ulama kontemporer. Batal atau tidaknya. Yang terbaik ditinggalkan. Apa namanya? Dianggap batal. Karena dia mengganti makan dan minum infus. Tapi kalau dia disuntik vitamin, suntik vaksin, suntik meningitis, suntik bius, semua itu tidak membatalkan puasa. Atau ada sekarang cara pengobatan penurun panas tidak melalui mulut, tapi melalui dubur. Dimasukkan obat itu melalui dubur. Maka si penderita sakit, kalau dia turun panasnya dan dia tidak mau batalkan puasa, maka puasanya sah. Kenapa? Karena kaedahnya adalah sesuatu yang masuk bukan melalui jalur makan dan minum tidak membatalkan puasa. Ya, termasuk juga memasukkan
apa namanya endoskopi yang untuk meriksa jantung lewat sini, lewat ini sampai ke jantung. Bagaimana kalau endoskopi itu masuk lewat sini, yaitu alat di rumah sakit, dimasukkan ke dalam mulut, melewati kerongkongan, tapi itu bukan untuk dimakan, untuk jadi alat pemeriksaan saja. Batal atau tidak puasanya? Siapa yang menjawab batal? Ingat kaedahnya tadi. Kalau sudah melewati kerongkongan, apapun dia membatalkan puasa. Sekarang alat itu dimasukkan lewat kerongkongan. Batal atau tidak? Batal atau tidak? Batal. Sama seperti orang misalnya dia ingin sulap. Dia telan tali benang itu sampai ke dalam. Tapi ada ujungnya akan dia tarik kembali. Dikeluarkan kembali. Apakah perbuatan dia membatalkan puasa? Batal. Kenapa? Karena benda itu sudah melewati jalur makan dan minum. Paham nggak? Maka orang yang masukkan alat itu ke lewat mulutnya batal, walaupun dikeluarkan kembali. Misalnya ada orang nih, dia ikat cincin pakai tali, kemudian cincin itu dia telan ke dalam sampai ke perutnya, kemudian dia tarik kembali. Ya, ini orang tidak ada pekerjaannya. Sekiranya ada yang melakukan itu juga, batal nggak puasanya? Batal. Mengikuti kaedah tadi. Masuk melewati jalur makan dan minum. Jelas? Nah, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Karena saya masih ingin bahas sahur dan seterusnya terlalu lama waktunya. Saya mau nanya masalah ini saat mungkin bukan puasa ya. Kalau kita bangun malam saja, tapi kita malas melakukan sholat tahajud, hanya kita mungkin berzikir saja, berzikir terus ya. Apakah itu ada apa keutamaan saja? Tetap ada keutamaannya, hanya saja sholat malam lebih baik, lebih dianjurkan. Taib, ada pertanyaan lain? Betul. Kalau setelah sholat taraweh kemudian tidur 3:30 bangun lagi terus sholat tahajud lagi itu gimana Ustadz itu? Witir lagi atau gimana atau boleh? Setelah sholat taraweh, Nah, kita kan pernah ini Ustadz apa namanya itikaf gitu. Setelah kita itikaf itu pada 10 malam terakhir itu setelah taraweh kita kan tidur ya. Terus jam 3:30 dibangunnya terus kita berjamaah sholat lagi kalau nggak salah 8 rakaat gitu. iya, Itu gimana Ustaz? tidak perlu witir lagi. Kalau antum mau ikut, ikut aja. Karena sholat malam itu kata Nabi masna. Walaupun yang terbaik adalah cukupkan dengan 11 rakaat itu. Karena itu yang lebih dekat dengan athar dari Aisyah radhiyallahu anha. Taib, ada pertanyaan nih. Apabila kita sedang safar, apakah kita boleh berpuasa sunnah Syawal? Boleh. Tidak ada apa-apa, tidak masalah. Tidak masalah. Ustadz izin bertanya, kalau pintu neraka ditutup dan surga dibuka saat Ramadan, juga Allah membebaskan hukuman penduduk neraka, makna penjelasan alta, karena saat ini neraka dan surga belum ada penghuninya. Bukan Ustadz. Taib. Calonnya. Jadi calon-calon penduduk neraka itu Allah bebaskan dari neraka. Tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Karena banyak di antara kita ini calon penduduk neraka juga. Ya. Calon penduduk neraka. Maka Allah menetapkan fulan akan dibebaskan, fulan akan dibebaskan. Ini yang dimaksud dengan Allah membebaskan penduduk neraka setiap malam di bulan Ramadan.
Dia tetapkan. Semoga kita semua termasuk yang ditetapkan dari yang dibebaskan itu. Nggak ada pertanyaan lagi? Enggak, fisiknya. Iya, karena Rasulullah menyebutkan maradatul jin. Rasulullah tidak menyebutkan setan saja. Rasulullah menyebutkan sufidati syayatin maradatul jin. Berarti memang fisiknya dibelenggu. Bagaimana caranya? Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Yang kita tahu dia diikat. Nah, fadhal. Ustaz, Ya. Afan, berkaitan dengan kaidah tadi Ustaz, semua yang masuk tidak melalui jalur makan dan minum tidak membatalkan puasa. Mafhum mukhalafahnya berarti kalau yang masuk melalui jalur makan dan minum berarti membatalkan yang Iya, sudah dijelaskan. betul. Saya pernah mendapatkan sebuah pencerahan, kalaupun itu masuk melalui jalur makanan dan minuman akan atau tidak melalui jalur makanan dan minuman akan tetapi itu mengenyangkan, itu yang membatalkan. Contohnya seperti infus. Dan sebaliknya yang melalui jalur makan dan minum tetapi itu tidak mengenyangkan atau membuat mereka sehat, itu seperti badan seperti layaknya tidak berpuasa, itu tidak akan membatalkan puasa. Seperti Baik. itu. Kaedahnya dari mana? Karena Jadi, kan puasa itu kan menakan, diantaranya Ya, menakan. ada makanan-makanan yang tidak mengenyangkan. Rokok kalau orang hisap, tiup, isap, tiup. Itu melalui jalur ini, ada zatnya, tetap membatalkan. Kalau yang pertama benar, yang tidak melalui jalur makanan dan minuman, itu tidak membatalkan puasa, kecuali tadi yang menggantikan posisi makan dan minum. Tapi kalau melalui jalur makan dan minum, apapun bentuknya dia tetap membatalkan puasa. Walaupun dia kecil. Kalau sisa makan, dia masuk dalam kaedah lain, masyaqqah. Sulit untuk mengetahui ada sisa makanan atau tidak. Itu lain cerita. Kalau ada sisa makanan, misalnya ada sisa daging kambing sebesar ini. Dia goyang aja di lidah kita tuh. Oh iya, ini ada nih. Begitu dikeluarkan, masuk lagi, disengaja masuknya itu batal. Tapi kalau yang kecil-kecil, seperti sisa wudhu, kan sisa kumur-kumur itu ada rasa air kan di pipi kita. Apakah itu akan batalkan puasa bila kita menelannya? Enggak. Karena ini bagian dari masyaqqah yang sulit untuk dipisahkan dari mulut kita. Ya, jangan sampai ini membuat was-was nantinya. Selesai wudhu, ya langsung qomat imamnya waktu zuhur karena banyak sisa air, akhirnya dikumpulkan air. Nggak bisa baca Al-Fatihahnya. Ya. Makanya seperti itu boleh ditelan. Kalau sisa makanan itu tidak terasa, tidak perlu dibuang. Tapi kalau ada rasanya, dibuang. Misalnya biji cabai itu kerasa banget tuh. Biji cabai. Dibuang. Taib, cukup? Cukup ya. Ini ada pertanyaan dari ibu-ibu nih. Ustadz, kalau ibu-ibu mencicipi makanan untuk menentukan rasa makan, tapi di lidah, ya langsung diludahkan, walau terasa asin tidaknya, batal gak puasa kita? Kaedahnya mulut bagian luar tubuh tidak membatalkan puasa. Mulut itu bagian luar tubuh tidak membatalkan puasa. Selama tidak ditelan, tidak masalah. Cicipi makan itu boleh. Sebagaimana bolehnya kumur. Boleh juga bersiwak. Asal jangan pasta giginya dimakan ke dalam. Masih di luar, ini namanya bagian luar tubuh. Iya. Sholat tarawih itu sudah termasuk sholat tahajud. Iya. Artinya jika sudah sholat tarawih, tidak lagi sholat tahajud. Tahajud adalah istilah syar'inya. Demikian juga qiyamul lail sama.
Adapun taraweh penamaannya karena ada kasus zaman tabi'in. Di zaman salaf kita dulu ada kasus di mana orang-orangnya kecapean terlalu lama berdiri sholat taraweh. Maka setiap 4 rakaat mereka melakukan istirahat. Taraweh itu diambil dari kata roha. Atau diambil dari kata tirwah. Yang sama dengan artinya istirahat. Jadi setiap 4 rakaat karena kepanjangan bacaan imamnya mereka istirahat. Maka mereka namakanlah istilah sholatu taraweh. Sholat yang ada istirahatnya. Nah istirahatnya mereka gunakan untuk tawaf di Ka'bah. Gunakan tawaf 7 kali. Setiap 4 rakaat sholat mereka istirahat. Gunakan waktu istirahat untuk tawaf. Gitu. Ini pesannya adalah sholat tarawih itu tidak pendek bacaannya. Kalau pendek bukan tarawih. Ya, kalau pendek namanya sholat biasa. Ya. Dinamakan tarawih itu karena sholatnya panjang. Sampai ada istilah tarawih. Karena ada waktu istirahat. Karena panjangnya bacaan imam. Ya kita hari ini mau sholat tarawih sepanjang itu, baru baca 1 halaman di rakaat pertama. Ya, nanti batuk semua di belakang. Ya. Padahal yang bagus itu adalah sholatnya diperpanjang. Bagaimana dengan aki-aki yang tua di belakang tidak kuat berdiri? Ya duduk. Duduk, nanti begitu ruku baru berdiri. Kalau tidak kuat duduk. Cuma tidak bisa kalau kita terangkan begitu kepada orang Indonesia. Ya, rapat dan lurus shaf aja belum paham. Rapat kata imam masih renggang. Bagaimana menjelaskan hal itu? Sholat tarawih yang panjang. Jadi tarawih itu istilah. Asalnya memang sholat tahajud atau qiyamul lail. Penamaan itu karena ada kejadian di mana para tabi'in mereka sholatnya ada waktu istirahat. Diambil dari kata tirwah yang jamaknya taraweh. Tirwah, taraweh. Ustaz, kalau hisab obat asma, apakah batal puasa? Ini khilaf para ulama tentang ini. Sampai hari ini Anda masih memegang pendapat yaitu batal karena yang dihisap itu pasti ada zatnya. Ada zat yang dimasukkan di dalam. Ustaz, apakah orang yang terkena hipnotis sama dengan hilang akal? Bagaimana kena hipnotis saat berpuasa? Kalau kena hipnotisnya di siang hari sebentar saja tidak batal puasa. Beda dengan orang murtad. Yang batal puasanya kalau dari pagi sampai sore. Ya, sampai sore. Orang hipnotis itu biasanya tidak lama dia dihipnotis. Setelah orang hipnotis pergi dia akan sadar. Afwan dalam sholat tarawih. Apa boleh baca atau bawa mushaf? Boleh, terutama ibu-ibu yang di rumah sholat sendiri sambil baca Quran. Sepanjang-panjangnya sholat. Ya. Bagaimana sholat tarawih yang 4 rakaat 1 salam? Boleh, tidak masalah. Dan itu ada riwayatnya. Riwayatnya sahih. Riwayatnya sahih. 4 sekali salam. Nanti witirnya 3 langsung. Nah, cukup. Ada yang mau ditanyakan lagi? Allah. Aman mik. Bentar. Sholat taraweh. Witirnya nanti.
Boleh-boleh aja, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan yang disebutkan Nabi. Siapa yang sholat malam, kemudian witir bersama imam, dia seakan-akan sholat semalam suntuk. Nah itu keutamaan yang hilang. Taib, ada lagi? Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.